Di urutan yang ke-6 kita ada Boboiboy Gentar. Debut di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu ke-15, Boboiboy Gentar menjadi elemental yang paling unik di antara elemental fusion yang lain. Itu karena mekanisme kekuatan yang berbeda dari elemental yang pernah ada. Karena Boboiboy Gentar adalah gabungan antara gempa dan halilintar, Monsta mewujudkan kuasa yang selalu diinginkan oleh para fans agar dimiliki oleh Boboiboy, yaitu elemen magnet. Dan sebenarnya ability dari Boboiboy Gentar ini sangat rumit dan cukup unik, yang bahkan Boboiboy kesulitan saat pertama kali menggunakan kekuatannya. Itu karena Boboiboy Gentar ini memiliki pasif kemampuan untuk menyerap segala jenis serangan energi yang dihempaskan kepadanya, sehingga ia bisa menggunakan kuasa elektromagnetik yang bisa dia gunakan untuk mengendalikan berbagai benda yang terbuat dari logam. Bahkan ia bisa menciptakan golem yang terbuat dari besi. Dan yang bikin GG-nya, regenerasi dari Boboiboy Gentar ini sangat cepat, membuat Boboiboy Gentar sangat cepat memulihkan luka-luka hasil dari pertarungan. Tapi untuk kelemahannya, Boboiboy Gentar akan sangat lemah dengan serangan jarak dekat, dan mekanismenya yang cukup rumit membuat Boboiboy ini menjadi elemental fusion terlemah. Di urutan yang kelima kita ada Boboiboy Glacier. Debut di Boboiboy Movie 2, Boboiboy Glacier menjadi salah satu elemental fusion yang berhasil mengambil kembali semua kuasa elemental yang dimiliki oleh Boboiboy dari Retaka. Karena Boboiboy Glacier ada gabungan antara Boboiboy Gempa dan Ice, Monsta mengambil referensi dari benda asli yang ada di dunia nyata, yaitu Glacier. Sebenarnya ability dari Boboiboy Glacier sangatlah hebat, karena ia bisa membekukan daratan yang ada di sekitarnya dengan sangat cepat saat men-summon Gargantua Ice. Gargantua Ice adalah sebuah makhluk yang mirip seperti golem tanah, namun memiliki ukuran yang luar biasa besar, yang bahkan saking besarnya Boboiboy bisa menggunakannya untuk menahan debit air bendungan yang akan hancur. Namun karena kekuatannya bertipe defense, attack dan speed Boboiboy Glacier lebih lemah dibandingkan elemental fusion yang lain. Tapi untuk pertarungan yang mengandalkan defense, Boboiboy Glacier lebih unggul karena Gargantua Ice yang memiliki ukuran yang luar biasa besar yang mampu menyerap segala serangan musuh yang dilontarkan. Di urutan yang keempat kita ada Boboiboy Frostfire. Debut di Boboiboy Movie 2, Boboiboy Frostfire menjadi elemental fusion pertama yang diciptakan oleh Boboiboy dan elemental fusion yang pertama kali berhasil menyudutkan Retaka. Karena Boboiboy Frostfire adalah gabungan dari Boboiboy Ice dan Blaze, Monsta mengambil referensi dari dua konsep elemental yang sangat bertolak belakang, yaitu api dan es. Untuk ability-nya, Boboiboy Frostfire ini sangat hebat karena ia memiliki dua jenis serangan yang berbeda, yaitu serangan jarak dekat dengan teknik bela diri yang diajarkan oleh Hangkasa. Hal ini membuatnya menjadi lebih unggul dalam hand-to-hand combat. Dan untuk serangan jauhnya, ia menggunakan panah bakar dan bekunya dengan akurasi tembakan yang sangat akurat. Bahkan anak panah yang ia gunakan bisa meledak ketika mengenai targetnya. Dibandingkan elemental fusion yang lain, Boboiboy Frostfire jauh lebih gesit. Namun karena jenis serangannya berfokus pada serangan, membuat defense-nya lebih lemah untuk menahan serangan kejutan dari musuhnya. Di urutan yang ketiga kita ada Boboiboy Sorry. Debut di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 9, Boboiboy Sorry menjadi elemental fusion baru yang debut di dalam komik, yang spoilernya sudah jauh-jauh hari ditampilkan dalam trailer Power Spera Universe. Karena Boboiboy Sorry adalah gabungan dari Boboiboy Solar dan Duri, Monster sepertinya mengambil konsep fotosintesis di antara tumbuhan dan cahaya yang menghasilkan sebuah energi. Sehingga ability khusus yang dimiliki oleh Boboiboy Sorry juga cukup unik karena ia bisa menciptakan tumbuhan, terutama buah durian yang bisa meledak ketika dihempaskan. Ya walaupun personalitinya sangat lucu, mirip seperti Boboiboy Duri, yang hal ini akan mendistract musuhnya karena tingkah lucunya yang selalu meminta maaf sebelum menyerang.
Dan ditambah kemampuan untuk menciptakan tumbuhan unik seperti pokok sori berduri yang bisa menciptakan tembakan sori berduri yang mampu mementalkan musuhnya hingga keluar angkasa. Tapi untuk durian sorinya yang digunakan oleh Boboiboy bisa saja menjadi pedang bermata dua karena dampak dari ledakannya yang bisa saja mengenai Boboiboy. Di urutan yang kedua, kita ada Boboiboy Sopan. Debut di komik Boboiboy Galaxy musim 2 isu 20, Boboiboy Sopan menjadi elemental fusion pertama yang menggunakan ikat kepala, berbeda dari elemental fusion lainnya. Karena Boboiboy Sopan adalah gabungan antara Boboiboy Solar dan Taufan, Monsta menggabungkan dua nama elementalnya menjadi satu, yaitu Sopan. Yang hal ini menjadi relate dengan kemampuan unik yang dimiliki oleh Boboiboy Sopan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Cara yang pertama adalah cara baik-baik, dengan menggunakan kipas Sopan yang bisa menghembuskan angin sepoi-sepoi yang ia bisa meluluhkan orang-orang supaya lebih tenang sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Cara yang kedua adalah cara baku hantam. Boboiboy Sopan punya kuasa yang unik karena Boboiboy mampu bergerak di dalam waktu sehingga ia bisa melakukan berbagai macam serangan dalam satu waktu yang sama. Namun sepertinya kemampuan ini memiliki syarat tertentu dalam menggunakannya karena Boboiboy juga sempat terkena serangan dari musuh. Selain itu, kemampuan dari kipas Sopannya yang tidak akan berpengaruh terhadap robot dan benda mati. Yang hal ini menjadi kelemahan dari Boboiboy Sopan. Di urutan yang pertama dan menjadi elemental fusion terkuat adalah Boboiboy Supra. Debut di Boboiboy Movie 2, Boboiboy Supra menjadi penyerang pamungkas yang berhasil mengalahkan Retaka. Karena Boboiboy Supra adalah gabungan antara Boboiboy Solar dan Halilintar, sepertinya konsep supranatural lah yang sesuai dengan ability Boboiboy Supra yang di luar nalar. Selain itu, Boboiboy Supra adalah gabungan dari dua elemental terkuat dari Boboiboy, sehingga menghasilkan sebuah elemental fusion yang sangat overpower dalam pertarungan jarak jauh maupun jarak dekat. Dalam pertarungan jarak dekat, Boboiboy Supra menggunakan pedang Supra yang ditambah dengan kecepatan yang luar biasa. Yang hal ini membuat setiap serangannya menjadi lebih mematikan. Selain itu, serangan jarak jauhnya dari cincin-cincin Supranya bisa menembakkan energi cahaya dan halilintar yang sangat besar, yang bahkan mampu mengempaskan lawannya sampai keluar angkasa. Untuk kelemahannya belum diketahui, namun biasanya elemental bertipe kecepatan dan serangan punya defense yang cukup lemah. Di kuasa yang pertama, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Taufan yang akan bergabung menjadi Boboiboy Balapan. Nama Balapan kita ambil dari salah satu saran fans yang mengambil referensi dari menggabungkan nama Blaze dan Taufan, sehingga tersilatlah nama Balapan. Seperti yang kita tahu, balapan adalah sebuah lomba adu kecepatan di dalam sebuah lintasan yang membuat semua peserta berlomba-lomba untuk menjadi pengendara tercepat yang akan menjuarai perlombaan tersebut. Sehingga Boboiboy Balapan memiliki tema seorang rider atau pengendara motor. Dengan menggabungkan elemen api dan angin, Boboiboy bisa mengendarai motor balapan yang bisa menciptakan tornado api super besar dan panas, yang si kendaraannya bisa menghanguskan objek apapun yang dilewatinya. Karena cakupan kuasa yang akan jauh lebih besar ketika angin memperbesar kobaran api. Dengan menggunakan kemampuannya, Boboiboy Balapan bisa memanipulasi bentuk angin dan api yang ia ciptakan sehingga ia bisa membuat berbagai macam jenis kendaraan yang bisa Boboiboy gunakan untuk melawan musuhnya, seperti motor balapan. Di kuasa yang kedua, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Duri yang akan bergabung menjadi Boboiboy Tari. Nama Tari kita ambil dari referensi penggabungan kata elemental Taufan dan Duri, sehingga terciptalah nama Tari. Seperti yang kita tahu, seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan atau mengungkap perasaan, bisa jadi maksud serta pikiran.
Sehingga Boboiboy Tari memiliki tema sebagai seorang dancer yang bertarung menggunakan tarian dengan menggunakan kuasa unik yang dimiliki oleh Boboiboy Tari. Dikarenakan pasif kuasa yang dimiliki Boboiboy Tari adalah manipulasi oksigen. Dengan menggunakan sound tari, Boboiboy mampu mengubah kadar oksigen yang ada di sekitarnya, sehingga musuhnya akan melemah ketika kekurangan oksigen. Namun, berbeda dengan Boboiboy Tari yang akan semakin terbuff dengan meningkatnya kadar oksigen yang ada di sekitarnya setiap kali ia melakukan tarian. Sehingga tarian yang dilakukan bisa ia gunakan untuk menyerang musuhnya secara bertubi-tubi. Di kuasa yang ketiga, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Blaze yang akan bergabung menjadi Boboiboy Lava. Nama lava kita ambil dari salah satu fenomena vulkanisme yang berhubungan dengan api dan gempa. Agar berbeda dengan fusion yang pernah kita buat, kita menamainya dengan Boboiboy Lava. Seperti yang kita tahu, lava adalah magma yang mencapai permukaan bumi dan mengalir keluar dari gunung berapi. Sedangkan lahar adalah lava yang mengalir dari permukaan bumi dan tercampur dengan air, lumpur, dan bebatuan. Sehingga Boboiboy Lava memiliki tema sebagai arkeolog yang bisa membangkitkan fosil-fosil makhluk purba. Dengan menggunakan kuasa yang dimilikinya, Boboiboy Lava memiliki kemampuan yang sangat unik. Dengan menggunakan senjata Lava Breaker, ia bisa menciptakan makhluk-makhluk purba seperti dinosaurus yang terbuat dari lava. Berbanding terbalik dengan Boboiboy Glacier, Boboiboy Lava akan meningkatkan suhu daratan yang ada di sekitarnya sebelum mensummon para dinosaurus. Sehingga daratan yang berubah menjadi lava akan menjadi jalan keluar untuk membangkitkan para fosil yang dihidupkan kembali sebagai senjata oleh Boboiboy Lava. Di kuasa yang keempat, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Ice yang akan bergabung menjadi Boboiboy Fana. Nama Fana kita ambil dari gabungan kata Taufan dan Ice. Itu karena nama Blizzard udah menjadi nama ofisial dari tahap 3 Boboiboy Ice, sehingga kita menggantinya menjadi Boboiboy Fana. Seperti yang kita tahu, sinonim dari Fana adalah sementara, dan sementara adalah kondisi suatu benda atau objek yang berlangsung tidak dalam waktu lama, baik oleh gejala alam maupun diupayakan oleh manusia, yang menandakan benda tersebut memiliki batas waktu. Sehingga Boboiboy Fana memiliki konsep makhluk misterius yang fana karena tubuhnya yang selalu berubah-ubah. Sebenarnya ada pasif unik yang dimiliki oleh Boboiboy Fana. Itu karena tubuh dari Boboiboy Fana memiliki sifat yang berubah-ubah, bisa menjadi padat seperti es dan bisa menjadi cair seperti air. Dengan begitu, musuh yang menggunakan serangan fisik akan sangat kesulitan melawannya. Ditambah dengan kemampuan dari sabit Fana yang sama bisa berubah-ubah, membuat Boboiboy Fana bisa menebas dan menyerang musuhnya tanpa perlawanan. Di kuasa yang kelima, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Duri yang akan bergabung menjadi Boboiboy Asri. Nama Asri kita ambil dari gabungan nama elemental seperti yang lain antara Ice dan Duri, sehingga terciptalah nama Asri, plesetan dari Aisri. Seperti yang kita tahu, Asri adalah sebuah kata sifat yang memiliki arti indah atau sedap untuk dipandang, atau sebuah keadaan di mana kondisi alam terjaga dengan baik. Sehingga Boboiboy Asri memiliki konsep sebagai sniper yang hebat yang menjaga lingkungan sekitarnya. Boboiboy Asri ini memiliki konsep yang cukup unik karena kuasanya yang bertipe serangan jarak jauh membuatnya memiliki berbagai jenis senjata yang bermacam-macam seperti meriam Asri. Dengan senjata yang beragam, Boboiboy Asri bisa lebih kondusif dalam bertarung dalam jarak yang cukup jauh dengan senjata yang ia gunakan. Ditambah pasif kekuatan berupa penglihatan yang jauh lebih tajam seperti mata elang, membuat akurasi tembakan dari Boboiboy Asri menjadi jauh lebih tepat. Ditambah peluru yang beragam
bisa menumbuhkan tanaman yang terbuat dari es yang dingin. Di kuasa yang keenam, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Halilintar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Badai. Nama Badai sebenarnya kita ambil dari terjemahan nama fusion dari desain sebelumnya, yaitu Boboiboy Strobe. Kita tetap mempertahankan nama tersebut karena Badai sangat mewakili sekali elemental Taufan dan Halilintar. Seperti yang kita tahu, badai adalah cuaca yang ekstrim yang terjadi di suatu wilayah seperti hujan es, badai salju, badai pasir, dan jangan lupakan badai petir. Dan badai disebut juga siklon tropis oleh meteorolog yang berasal dari samudra yang hangat. Sehingga Boboiboy Badai memiliki tema sebagai seorang petualang pengendali cuaca. Boboiboy Badai ini memiliki pasif kekuatan yang cukup unik karena berhubungan dengan emosi yang dia rasakan. Dengan menggunakan kuasanya, Boboiboy Badai memiliki ability spesial yang dimana Boboiboy mampu mengendalikan kuasa untuk memanipulasi cuaca yang dia kontrol menggunakan tombak badai. Sehingga cuaca yang ada di sekitarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan emosi yang dia rasakan. Ya, semakin dia merasa marah, cuaca yang ada di sekitarnya akan semakin berbahaya. Dan semakin dia merasa senang, cuaca yang ada di sekitarnya akan semakin cerah. Di kuasa yang ketujuh, kita ada fusion antara Boboiboy Ice dan Boboiboy Halilintar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Alias. Nama alias kita ambil saat mencari nama penggabungan antara elemental Halilintar dan Ice. Sebenarnya kita juga cukup bingung sih, tapi yang cocok dan sesuai dengan tema elementalnya sehingga terpikirlah kata alias. Seperti yang kita tahu, alias atau pseudonym adalah nama samaran yang dipakai oleh para penulis dalam mengarang karya mereka. Tetapi seringkali pseudonym banyak menunjukkan nama asli atau sifat asli mereka. Sehingga Boboiboy Alias memiliki tema seorang ninja atau shinobi yang suka menyembunyikan keberadaannya. Boboiboy Alias ini memiliki sebuah keunikan yang dimana Boboiboy mampu meniru apapun seperti seorang shinobi. Boboiboy Alias mampu menggunakan jurus-jurus ninja dengan shuriken aliasnya. Seperti menyamar, merubah bentuk, membuat cloning atau bunshin, dan jurus-jurus ninja yang lainnya. Dan keunikan dari kekuatan Boboiboy Alias terletak pada kehebatannya untuk menciptakan berbagai jebakan dengan menggunakan kuasanya, yaitu trap manipulation. Di kuasa yang ke-8, kita ada fusion antara Boboiboy Gempa dan Boboiboy Solar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Bulan. Nama bulan kita ambil dari konsep satelit bumi itu yang memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya, sehingga konsep bebatuan yang bercahaya sangat cocok dengan Boboiboy Bulan. Seperti yang kita tahu, bulan adalah satelit alam planet bumi yang berotasi pada porosnya dan berevolusi mengelilingi bumi. Rotasi bulan kira-kira 27,23 kali lebih lambat dibandingkan dengan rotasi planet bumi. Sehingga Boboiboy Bulan memiliki tema kosmik dengan konsep luar angkasa. Ada hal unik nih yang dimiliki oleh Boboiboy Bulan. Itu karena pasif kuasa dari Boboiboy Bulan memiliki kemampuan untuk menghilangkan gravitasi pada area di sekitarnya, sehingga Boboiboy bisa menciptakan area tanpa gravitasi saat dia bertarung. Selain itu, Boboiboy Bulan memiliki senjata berupa 2 batu bulan yang melayang yang bisa membantunya untuk memanipulasi benda-benda yang bisa memantulkan cahaya. Dengan begitu, serangan cahaya yang dihasilkan akan menjadi lebih reflektif sehingga Boboiboy bisa menciptakan serangan-serangan yang tidak bisa ditebak pergerakannya oleh musuhnya. Di kuasa yang ke-9, kita ada fusion antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Solar yang akan bergabung menjadi Boboiboy Fire Blaze.
kata Fire Blast kita ambil dari salah satu saran fans di kolom komentar, yaitu dari Naufal Al-Ghifari. Terima kasih telah memberikan saran nama yang sangat keren itu dan penuh makna ini. Seperti yang kalian tahu, nama Fire Blast diambil dari bahasa Inggris yang berarti ledakan api. Yang fenomena ini kita ambil referensinya dari sebuah bom yang mengeluarkan cahaya saat meledak. Sehingga Boboiboy Fire Blast memiliki konsep sebagai petinju atau petarung jarak dekat dengan mengandalkan serangan pukulan. Dari segi kekuatan, Boboiboy Fire Blast cukup overpower karena dia memiliki pasif kekuatan untuk mengeluarkan hawa panas yang berfungsi sebagai sonar untuk mendeteksi pergerakan musuhnya. Ditambah, ia menggunakan skill petinju petarung jarak dekat yang bisa menghasilkan ledakan api yang besar. Dan selain sarung tinju yang dia pakai, Boboiboy Fire Blast memiliki cakra Fire Blast yang bisa ia pakai di pergelangan tangannya, yang bisa ia gunakan untuk menciptakan serangan jarak jauh. Di kuasa yang ke-10, kita ada fusion antara Boboiboy Halilintar dan Boboiboy Blaze yang akan bergabung menjadi Boboiboy Meteor. Nama Meteor ini terinspirasi secara spontan sih, karena kita juga bingung mau kasih nama apa fusion antara Halilintar dan Blaze ini. Dan bam, kita ingat soal meteor jatuh. Seperti yang kita tahu, meteor adalah benda angkasa yang meluncur di angkasa luar, masuk ke dalam atmosfer dan menyala karena gesekan udara. Pada umumnya habis terbakar sebelum mencapai permukaan bumi sih. Sehingga Boboiboy Meteor memiliki konsep makhluk mistis yang berbeda dari fusion elemental yang lain. Perlu kalian ketahui kalau Boboiboy Meteor punya pasif kuasa yang cukup unik. Itu karena kehadirannya bisa membuat alat-alat elektronik yang ada di sekitarnya tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, dia juga punya kuasa untuk membentuk hewan-hewan mistis yang bisa ia gabungkan dengan dirinya. Sehingga dengan hybrid formnya, Boboiboy Meteor bisa berubah-ubah menjadi makhluk mistis sesuai dengan yang dia inginkan. Ditambah lagi, ia bisa melepaskan naluri hewan buas yang membuatnya bisa menyerang secara membabi buta. Di kuasa yang ke-11, kita ada fusion antara Boboiboy Duri dan Boboiboy Gempa yang akan bergabung menjadi Boboiboy Rimba. Nama Rimba sebenarnya kita ambil dari plesetan kata rimpa, hasil penggabungan dari duri dan gempa. Namun selain alasan tersebut, nama Rimba juga cukup cocok sih karena sangat mewakili alam. Seperti yang kita tahu, rimba atau hutan rimba adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga Boboiboy Rimba memiliki tema sebagai makhluk mistis, yaitu elf si penjaga hutan. Boboiboy Rimba ini cukup unik karena memiliki pasif kemampuan untuk berbicara dengan para hewan dan tumbuhan. Selain itu, Boboiboy Rimba memiliki kemampuan untuk memanipulasi tumbuhan dan daratan yang ada di sekitarnya yang bisa ia gunakan untuk menyerang musuhnya. Ditambah, ia juga memiliki kemampuan untuk menghil dirinya dan orang lain dengan menyalurkan energi melalui tumbuhan yang merambat yang ia kendalikan dengan kampak rimbanya. Di kuasa yang ke-12, kita ada fusion antara Boboiboy Taufan dan Boboiboy Gempa yang akan bergabung menjadi Boboiboy Gurun. Nama Gurun kita ambil tidak jauh dari konsep pasir, sesuai dengan desain elemental yang pernah kita buat sebelumnya, yang menjadi ciri khas dari penggabungan antara tanah dan angin, yang membuat nama ini pas digunakan untuk fusion ini. Seperti yang kita tahu, Gurun adalah salah satu daerah yang menerima curah hujan yang sangat sedikit, kurang lebih dari 250 mm per tahunnya, dan sebuah padang luas yang tandus dan tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sedikit pun,
karena sangat sulit untuk bertahan hidup. Sehingga Boboboi Gurun memiliki tema sebagai Raja Mesir kuno. Boboboi Gurun ini tidak memiliki pasif kekuatan, berbeda dengan fusion yang lain. Namun, ia memiliki beberapa kemampuan cukup berbahaya, yang dimana ia bisa menyerap kandungan air pada suatu objek, hingga objek tersebut sangat kering. Selain itu, ia juga bisa mengubah objek-objek di sekitarnya menjadi pasir yang bisa Boboboi Gurun gunakan sebagai serangan yang dikombinasikan dengan senjatanya, yaitu Gurun Gun. Dengan menggunakan senjatanya, ia bisa menembakkan dan memanipulasi pasir sesuka hatinya. Di kuasa yang ke-13, kita ada fusion antara Boboboi Halilintar dan Boboboi Duri yang akan bergabung menjadi Boboboi Hari. Nama Boboboi Hari kita ambil dari beberapa fans yang minta kita untuk menggunakan nama Hari sebagai fusion dari Halilintar dan Duri. Ya karena banyak yang request, jadi gak bisa disebutin satu-satu. Seperti yang kita tahu, hari adalah sebuah unit waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi pada porosnya sendiri. Satu hari terdiri dari siang dan malam, dan dalam satu minggu terdapat 7 hari yang berbeda, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sehingga Boboboi Hari bikin kita bingung konsepnya gimana nih. Namun akhirnya kita memutuskan Assassin sebagai konsepnya. Boboboi Hari ini cukup unik karena ia akan bertanya saat dia akan bertarung, karena dia memiliki passive power level yang akan berubah-ubah setiap harinya. Sehingga ada hari kuasa durinya lebih kuat, ada hari kuasa halilintarnya yang lebih besar, dan ada hari Minggu kedua kuasa elementalnya pada tahap maksimal. Fight-nya juga cukup unik karena dia bisa mengendalikan tumbuhan-tumbuhan yang dialiri oleh listrik dengan gaya bertarung yang lincah, yang bisa melumpuhkan musuh-musuhnya dengan sangat cepat menggunakan cambuk harinya. Di kuasa yang ke-14 kita ada fusion antara Boboboi Blaze dan Boboboi Duri yang akan bergabung menjadi Boboboi Wildfire. Nama Wildfire kita dapat dari Lud Mikhail yang terinspirasi dari fenomena yang terjadi bila hutan terbakar, yang lebih kita kenal sebagai kebakaran hutan. Seperti yang kita tahu, wildfire atau kebakaran hutan adalah api yang tidak terkendali di daerah yang memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan terjadi di daerah pedesaan atau hutan belantara, yang biasanya terjadi akibat faktor alam ataupun kecerobohan manusia yang tidak sengaja ataupun sengaja membuat kebakaran tersebut. Sehingga Boboboi Wildfire memiliki konsep revenge atau membalaskan dendam alam kepada orang-orang yang menghancurkan hutan. Boboboi Wildfire ini memiliki pasif kekuatan yang cukup unik karena ia bisa menciptakan keindahan yang mematikan. Itu disebabkan karena tumbuhan yang diciptakan terbuat dari api, yang hal ini menggambarkan tumbuhan yang terbakar dan malah bersifat menghancurkan. Dengan menggunakan kuasanya, Boboboi mampu menciptakan berbagai serangan api dalam wujud tumbuhan yang indah namun mematikan, sehingga serangan yang diciptakan akan mengalihkan perhatian musuh sehingga dapat mudah diserang oleh Wildfire Plant. Di kuasa yang ke-15 kita ada fusion antara Boboboi Solar dan Boboboi Ice yang akan bergabung menjadi Boboboi Solaris. Nama Solaris kita dapat dari pariwisata Kota Bima yang terinspirasi dari bintang Polaris yang dikatakan letak kutubnya di kutub selatan karena banyak ice. Seperti yang kita tahu, Polaris adalah bintang paling terang dari ras Ursa Minor. Bintang ini terletak sangat dekat dengan kutub langit utara. Polaris berjarak kira-kira 430 tahun cahaya dari bumi dan sebenarnya merupakan sistem multi bintang. Sehingga Boboboi Solaris memiliki tema sebagai astronom peneliti bintang. Boboboi Solaris ini memiliki pasif kuasa yang cukup unik. Ia bisa membuat benda-benda di sekitarnya yang terbuat dari es menjadi melayang.
Selain itu, dengan menggunakan senjata andalannya, yaitu Solaris Sword, yaitu sebuah pedang terbang yang bisa ia kendalikan tanpa menyentuhnya. Selain pedangnya itu bisa diubah menjadi sayap untuk terbang, dia juga bisa menciptakan pedang tersebut jauh di atas langit. Yang hal ini bisa menjadi serangan kejutan karena pedang-pedang yang bisa ia panggil kapan saja saat bertarung. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimasu. Matane. Manakah terkalibrasi frekuensi yang sama? Kita